Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhammat ketika sengaja sopoto ifatun segolongan sopoto ifatani segolongan dua golongan. Saya ulangi. Idhammat ketika sengaja sopoto ifatani dua golongan minkum dari kamu sekalian orang iman, itu Banu Harithah dan Banu Salimah, antafsyalah bahwa takut keduanya. Padahal wallahu dan Allah iku waliyuhuma, kekasih keduanya, penolong keduanya. Ketika itu dua golongan dari kamu orang iman, itu maksudnya Banu Harithah dan Banu Salimah, mundur karena merasa takut. Padahal wallahu waliyuhuma, Allah akan menolong pada keduanya. Pada waktu perang Uhud yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 atau tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Pada waktu itu jumlah orang iman sekitar 950, yang 900 pasukan berada di bawah, dan yang 50 orang pasukan panah bertempat di atas gunung yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Sementara orang kafir jumlahnya 3.000 orang. Pada waktu itu, dua golongan orang iman, yaitu Banu Harithah dan Banu Salimah, karena merasa takut, mereka mundur. Padahal Allah akan menolong pada keduanya. Wa 'alallahi, dan atas Allah falyatawakkal, maka hendaklah pasrah, hendaklah berserah sapa al-mu'minuna, orang-orang iman. Karena Allah pasti akan menolong pada orang iman, maka mestinya orang-orang iman itu hanya berpasrah, hanya berserah kepada Allah. Walaqad nasarakum, dan niscaya sungguh menolong pada kamu sekalian orang iman, sapa Allahu Allah, bi Badrin, waktu di Badar. Wa antum, sedangkan kamu sekalian orang iman, saat itu jumlahmu iku adillatun, hina, artinya sedikit. Pada waktu perang Badar, jumlah orang iman 313, sementara orang kafir jumlahnya 1000. Sungguh Allah telah menolong pada kamu sekalian orang iman waktu di Badar, yang saat itu jumlahnya orang iman, jumlahmu hanya sedikit. Orang iman saat itu jumlahnya 313, sementara orang kafir jumlahnya 1000. Namun pada akhirnya dengan pertolongan Allah, orang iman bisa menang, bisa mengalahkan orang kafir. Fattaku, maka bertakwalah kamu sekalian. Fattaku, maka bertakwalah kamu sekalian, takutlah kamu sekalian. Allah, pada Allah, la'allakum, agar kamu sekalian ikut tashkuruna, bersyukur kamu sekalian. Oleh karena itu, kamu sekalian orang iman, takutlah pada Allah, supaya kamu menjadi orang yang syukur. Karena waktu perang Badar itu memang dari awal niatnya bukan niat perang. Niatnya untuk mencegat kafilah Abu Sufyan. Ternyata nggak ketemu dengan Abu Sufyan, malah ketemu dengan Abu Jahal dan kawan-kawan di Badar. Akhirnya terjadilah peperangan, sehingga walaupun saat itu jumlahnya orang iman sedikit,
Tapi dengan pertolongan Allah, alhamdulillah, akhirnya bisa memenangkan peperangan itu. Bisa menang dalam perang Badar itu. Ketika itu taqulu berkata engkau Muhammad, lil mu'minina kepada orang-orang iman. Alai yakfiyakum, adakah tidak mencukupi pada kamu sekalian orang iman? Apa ayyumiddakum, bahwa menolong kum pada kamu sekalian orang iman, sapa rabbukum Tuhan kamu sekalian. Bithalathati alafin dengan 3.000. Bithalathati alafin dengan 3.000 minal malaikati dari beberapa malaikat. Munzalina dengan orang-orang yang diturunkan. Waktu itu kamu Muhammad berkata pada orang-orang iman, apakah tidak cukup bagimu kalau Allah menolongmu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan di waktu perang Badar itu? Di ketika itu, saat berhadapan dengan orang kafir di Badar, kamu Muhammad berkata kepada orang-orang iman, apakah tidak mencukupi pada kalian kalau Allah menolong kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Bala, iya, iya cukup. Bala, iya, iya cukup. Intasfiru, jika bersabar kamu sekalian, wa tattaqu, dan bertakwa kamu sekalian, wa ya'tukum, dan datang mereka orang-orang kafir kum pada kamu sekalian, min faurihim, dari berturut-turutnya mereka orang kafir, ada yang ini di Badar, yumtidakum, maka akan menolong pada kamu sekalian, sapa rabbukum Tuhan kamu sekalian. Tiadanya tadi itu, ada itu ismun isyaratun fi mahali jarrin sifatun li faurihim au badalan minhu. Tiada min fauri mada, ada itu sebagai isim isyarah dengan mahal jar sebagai sifat untuk li faurihim. Jadi, untuk sifatnya faurihim. Ya. Di maknanya wa ya'tukum, dan datang mereka orang kafir kum pada kamu sekalian, min faurihim, dari berturut-turutnya mereka, ada yang ini di Badar. Yumdidakum rabbukum, yumdidakum, maka akan menolong kum pada kamu sekalian orang iman, sapa rabbukum Tuhan kamu sekalian, bi khamsati alafin, dengan 5.000 minal malaikati, dari beberapa malaikat, musawwimina, dengan orang-orang yang bertanda, orang-orang yang memakai tanda, itu pakai serban dan naik kuda. Iya, ya cukup. Di ayat depan kan ditanyakan, apakah nggak mencukupi padamu orang iman kalau Allah menolongmu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya cukup. Nah, jika kamu sekalian bersabar dan bertakwa, maka ketika orang-orang kafir datang padamu, orang iman, dengan berturut-turut, maka saat orang kafir datang padamu dengan berturut-turut, Allah akan menolong
pada kalian dengan 5.000 malaikat yang bertanda. Jika kamu sekalian orang iman mau bersabar dan bertakwa, ketika orang-orang kafir datang padamu berturut-turut di Badar itu, maka Allah akan menolong kamu sekalian orang iman dengan 5.000 malaikat yang bertanda. Tandanya tadi itu pakai serban dan naik kuda. Namun 5.000 malaikat itu tidak dalam satu kali turun, tidak. Asalnya 1.000, kemudian menjadi 3.000, kemudian menjadi 5.000. Nah, jadi bertahap Allah menurunkan malaikatnya itu. Tadinya 1.000, kemudian ditambahi 2.000 jadi 3.000, tambah lagi 2.000, akhirnya jadi 5.000. Dengan pertolongan Allah yang dilewatkan malaikat itu, meskipun kelihatannya orang iman saat itu jumlahnya sedikit, tapi alhamdulillah Allah memberikan kemenangan pada orang iman. Nah, ini harus disyukuri itu. Fattaqullaha la'allakum tashkurun tadi itu. Nikmat Allah seperti ini, meskipun saat perang Badar jumlahnya sedikit, namun bisa menang, bisa mengalahkan orang kafir. Ini adalah satu nikmat yang harus kalian syukuri orang iman. Wa ma ja'alahu, dan tidak menjadikan pada pertolongan. Sapa Allahu Allah. Illa kecuali busyra, sebagai kegembiraan, lakum bagi kamu sekalian orang iman. Walitatma'inna, dan supaya tenang, apa qulubukum, beberapa hati kamu sekalian orang iman, bihi, dengan pertolongan. Allah tidak menjadikan pertolongannya kepada orang iman waktu perang Badar, kecuali itu sebagai kegembiraan bagi kamu orang iman, dan supaya dengan pertolongan itu hatimu menjadi tenang. Artinya adanya Allah memberikan pertolongan pada orang iman saat perang Badar itu, supaya orang iman itu bergembira, senang hatinya, dan hatinya juga tenang. Karena meskipun saat itu jumlahnya sedikit, sementara yang dihadapi 3 kali lipatnya, namun karena malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk membantu orang iman saat itu jumlahnya lebih banyak lagi dari jumlahnya orang kafir, sehingga orang kafir hatinya tenang, nggak takut. Wa man nasru, dan tidak ada pertolongan, wa ma, dan tidak ada an-nasru pertolongan, illa kecuali min indillah, dari sisi Allah. Al-Azizi, maha perkasa, menangan, Al-Hakimi, lagi maha menghukumi. Dan pertolongan yang didapat orang iman saat perang Badar itu semata-mata dari sisi Allah yang maha perkasa, lagi maha menghukumi. Yang menolong orang iman waktu perang Badar yang jumlahnya sedikit menghadapi orang kafir yang jumlahnya banyak, namun akhirnya bisa menang itu semata-mata pertolongan itu dari sisi Allah, Dat yang maha perkasa, maha menangan, lagi maha menghukumi. Ini yang harus kita pahami, sehingga kita betul-betul bisa mensyukuri akan pertolongan Allah, akan nikmat-nikmat Allah. Kalau kita ngerti bahwa yang menolong
orang iman saat itu adalah Allah, berarti pertolongan yang kita rasakan, yang dirasakan oleh orang iman saat itu adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri, yang harus disyukuri oleh orang iman. Nah, dengan merasa bahwa yang memberikan pertolongan itu hanya Allah, maka orang iman bisa bersyukur. Nah, adanya perang Badar itu tujuannya Allah, liyaqta'a, supaya memutus sapa Allah, tarafan, pada ujung, maksudnya pemimpin, minalladzina, dari orang-orang, kafaru, yang kufur mereka. Saya ulangi, adanya Allah menolong orang iman waktu perang Badar itu, liyaqta'a, supaya memutus sapa Allah, tarafan, pada ujung, artinya pemimpin, minalladzina, dari orang-orang, kafaru, yang kufur mereka. Au yakbitahum, atau menghinakan sapa Allahum, pada mereka. Au yakbitahum, atau menghinakan, membuat lari sapa Allah pada mereka. Fayanqalibu, maka kembali mereka, orang-orang kafir, khaibina, dengan orang-orang yang rugi. Adanya Allah memberikan pertolongan padamu, orang iman, waktu di Badar, tujuannya Allah ingin memutus pemimpin-pemimpinnya orang-orang kafir. Allah ingin memutus, ingin membunuh pemimpin-pemimpinnya orang kafir. Atau Allah ingin membuat orang kafir itu lari dari medan perang, kemudian kembali dalam keadaan rugi. Dilari dari medan perang Badar, kemudian pulang ke rumah dalam keadaan kalah. Nah, ini tujuan Allah. Tujuan Allah menolong pada orang iman waktu perang Badar seperti itu. Ya, agar pemimpin-pemimpin orang kafir itu terbunuh. Ya, tahu, supaya orang kafir lari dari medan perang Badar, kemudian pulang ke rumah dalam keadaan kalah. Nah. Laisa, tidak ada, ikulaka, bagi engkau Muhammad, minal amri, dari perkara, apa syai'un, sesuatu. Au yatuba, atau menerima taubat sapa Allah, alaihim, atas mereka orang-orang kafir, au yu'adzibahum, atau menyiksa sapa Allah hum, pada mereka orang kafir, orang munafik. Sebab fa innahum, maka sesungguhnya mereka orang kafir, orang munafik, ikut zalimuna, orang-orang yang menganiaya. Urusan Allah nerima tobatnya orang kafir, atau Allah menyiksa orang kafir sebab mereka menganiaya, itu bukan urusanmu Muhammad. Di masalah menerima tobat atau tidak, kalau tidak diterima berarti disiksa terhadap orang-orang kafir, itu bukan urusanmu Muhammad. Tapi itu urusan Allah. Maka kamu nggak perlu sampai bersikap yang berlebihan terhadap orang-orang kafir. Ini diceritakan, ada asbabun nuzulnya. An Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rabaiyatuhu
wa syujja faja'ala yamsahu an wajhihi dama wa yaqulu kaifa yuflihu qaumun khadabu nabiyahum bid-dami wa huwa yad'uhum ila rabbihim. Kata Anas, waktu perang Uhud, saat gigi depannya Nabi dipatahkan oleh orang-orang kafir, kemudian Nabi terluka sampai di wajah Nabi berdarah-darah. Kemudian Nabi sambil mengusap darah yang di wajahnya itu, Nabi berkata, bagaimana orang-orang kafir ini bisa untung kalau mereka melumuri nabinya dengan darah. Bagaimana orang-orang kafir akan menjadi orang yang untung kalau mereka melumuri darah di wajah nabinya. Wa huwa yad'uhum ila rabbihim. Kemudian sambil ngomong gitu, terus Nabi mendoakan pada orang-orang kafir. Fa anzalat laisa laka minal amri syai'un. Lalu turunlah ayat ini. Urusan orang kafir diterima taubatnya oleh Allah atau disiksa oleh Allah sebab mereka menganiaya, itu bukan urusanmu Muhammad. Nah, itu urusan Allah. Waktu itu Nabi mendoakan orang kafir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, Allahumma al'an Aba Sufyan, Allahumma al'an Al-Harits bin Hisham, Allahumma al'an Safwan bin Umayyah. Setelah terjadi perang Uhud, Nabi mendoakan berat untuk Abu Sufyan, untuk Harits bin Hisham, untuk Safwan bin Umayyah. Didoakan mudah-mudahan dilaknati oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, mudah-mudahan masuk neraka, makanya begitu. Lalu turun ayat ini. Muhammad, Allah menerima taubatnya orang kafir atau menyiksa orang kafir sebab mereka melanggar, sebab mereka syirik, mereka menganiaya, itu bukan urusanmu Muhammad. Maka kamu jangan mendoakan orang kafir sampai berlebihan begitu. Nah, ternyata betul. Nggak lama setelah perang Uhud itu, fataballahu alaihim fa aslamu fa hasuna islamuhum. Ternyata apa yang dikatakan Allah betul. Nggak lama setelah perang Uhud, orang-orang yang disebutkan Nabi namanya dalam doa itu, di Abu Sufyan dan lain-lain itu, mereka semua masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, Islamnya juga baik. Ini artinya bahwa Allah nerima taubat atau Allah akan menyiksa terhadap orang-orang kafir karena perbuatannya, karena kedzalimannya itu urusan Allah. Kamu nggak usah terlalu berlebihan kalau mensikapi, kalau mendoakan orang kafir. Meskipun kamu dilukai, dianiaya, ya silakan kamu marah, silakan itu, tapi jangan berlebihan. Karena mungkin saja setelah itu Allah akan mengampuni orang kafir, menerima taubatnya, kemudian masuk Islam, menjadi orang iman, menjadi orang Islam. Nyatanya juga begitu. Tidak lama setelah perang Uhud, Abu Sufyan dan yang lain yang disebutkan oleh Nabi dalam doa itu, kemudian mereka masuk Islam. Setelah masuk Islam, Islamnya juga baik. Walillahi, dan bagi Allah ma apa-apa fis samawati, di dalam beberapa langit, wama, dan apa-apa fil ardi, di bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi itu miliknya Allah, dalam kekuasaan Allah. Sehingga Allah mau berbuat apapun itu terserah Allah. Yaghfiru, mengampuni sapa Allah, liman, pada orang yasha'u, yang mengendaki sapa Allah. Wa yu'adzibu, dan menyiksa sapa Allah, man, pada orang yasha'u, mengendaki sapa Allah.
Allah akan mengampuni orang-orang yang dikehendaki, dan Allah juga akan menyiksa orang-orang yang dikehendaki. Semua itu hanya Allah, urusan Allah. Karena yang ada di langit, yang ada di bumi, semua milik Allah. Ya Allah mau mengampuni, mau menyiksa, nah, itu haknya Allah. Yang pasti, kalau orang itu iman, orang itu mau bertobat, akan diampuni oleh Allah. Kalau orang itu kafir, gak mau tobat, nah, pasti akan disiksa oleh Allah. Wallahu, dan Allah iku ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang terhadap orang-orang iman, orang-orang yang mau bertobat. Allah mengampuni lagi menyayangi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah makan kamu sekalian, ar-riba, pada riba, at'afan, dengan lipatan, mudha'afatan, yang dilipatkan. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba yang berlipat-lipat. Janganlah kalian makan riba yang berlipat-lipat. Lafaz at'afan mudha'afatan dalam ayat ini, riba yang berlipat-lipat itu, ini bukan merupakan syarat riba. Maksudnya bukan berarti kalau nggak berlipat-lipat boleh. Nah, kalau nggak berlipat-lipat ribanya boleh dimakan, tidak begitu. Nah, tetapi at'afan mudha'afatan dalam ayat ini menerangkan keadaan riba di zaman jahiliyah. Dan ini merupakan salah satu jenis riba. Dilipat berlipat itu bukan syarat untuk dilarangnya riba. Meskipun nggak sampai berlipat-lipat, nah, kalau riba ya tetap nggak boleh. Nah, dalam ayat ini diterangkan berlipat-lipat ini hanya menerangkan keadaan riba zaman jahiliyah dulu. Dan salah satu jenis riba itu ada yang seperti itu. Adapun penjelasan riba sudah dijelaskan di beberapa ayat di depan. Wattaqu, dan bertakwalah kamu sekalian Allah pada Allah, la'allakum, agar kamu sekalian, ikutuflihuna, beruntung kamu sekalian. Dan bertakwalah kepada Allah, apa yang diperintahkan Allah kerjakan sakpol kemampuan, yang dilarang oleh Allah tinggalkanlah, agar kalian menjadi orang yang untung. Termasuk bab riba ini. Wattaqu, dan takutlah kamu sekalian, an-naro, pada neraka, u'iddat, yang disediakan, alati, yang u'iddat, disediakan apa neraka, lil kafirina, bagi orang-orang kafir. Dan bertakwalah dan takutlah, berhati-hatilah terhadap neraka yang oleh Allah disiapkan untuk orang-orang kafir. Wa ati'u, dan taatlah kamu sekalian orang iman, Allah, pada Allah, war rasulah, dan pada utusan, pada nabi, la'allakum, agar kamu sekalian, ikuturhamuna, diberi rahmat, disayangi kamu sekalian. Orang iman, kalian taatlah kepada Allah, dan juga taatlah kepada utusan pada nabi. Di prakteknya taat Allah Rasul itu kalau sekarang adalah dengan menetapi Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran sebagai kitabullah, kitabillah, Al-Hadis sebagai sunati Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Di praktek kita taat Allah Rasul kalau untuk sekarang ini, ya menetapi Al-Quran dan Al-Hadis itu. Apa yang menjadi perintah-perintah dalam Quran Hadis, kita kerjakan sakpol kemampuan kita. Yang menjadi larangan-larangan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kita jauhi sejauh-jauhnya. Itu prakteknya taat Allah dan Rasul saat ini. Agar kalian diberi rahmat oleh Allah, disayangi oleh Allah. Kalau kita ingin mendapat rahmat dari Allah,
pengen dimasukkan surga selamat dari neraka, maka caranya adalah dengan mentaati Allah dan Rasul, dengan menetapi agama Islam yang betul-betul berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Wasari'u, dan berlomba-lombalah kamu sekalian, ila maghfiratin, pada pengampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian, wa jannatin, dan pada surga, wasari'u ila jannatin, arduha, yang luasnya surga, arduha, yang luasnya surga, iku as-samawatu, beberapa langit, wal ardu, dan bumi. U'iddat, disediakan apa surga, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang iman, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan surga dari Allah. Yang mana surga itu luasnya seperti langit dan bumi. Dan surga itu oleh Allah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini diterangkan bahwa surga itu luasnya sebagaimana langit dan bumi. Karena bagi manusia tempat yang paling luas di dunia ini ya langit dan bumi itu. Kalau nanti digambarkan yang lebih dari itu, manusia akalnya nggak sampai. Nah, apa itu ya? Tapi kalau digambarkan yang kira-kira akalnya masuk, oh berarti surga itu luas sekali. Nah, padahal di dalam Al-Hadits Rasulullah SAW menyebutkan surga yang paling rendah, di ahli surga yang paling rendah saja itu surganya 10 kali lipatnya dunia. Itu yang paling rendah. Apalagi yang surga Firdaus mestinya tentunya. Oleh Allah dalam ayat ini kita diperintah untuk berlomba-lomba mendapatkan pengampunan dari Allah, berlomba-lomba mendapatkan surga. Tentunya ya dengan memperbanyak amal-amal yang baik, meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dan menjaga diri kita dari pelanggaran, dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Nah, di diri kita mari dijaga terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, dosa-dosa, sekecil apapun. Nah, kemudian kita polkan di dalam menetapi ibadah kepada Allah, mengerjakan amalan-amalan yang baik. Apalagi nanti di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan lipatan pahala, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan-ampunan dosa. Nah, ya termasuk diusahakan nanti di dalam bulan Ramadan selain kita berpuasa, sholat tarawih, juga bisa memperbanyak menderes atau membaca Al-Quran. Yang bacaannya sudah lancar, diusahakan bisa minimal khotam 1 kali selama bulan Ramadan itu. Syukur bisa khotam berkali-kali. Adapun yang belum lancar membaca Al-Qur'annya, terus dimanfaatkan untuk banyak menderes sehingga bisa tambah lancar bacaannya. Nah, harapannya di bulan-bulan Ramadan berikutnya nanti kita juga bisa khotam bacaan Al-Qur'annya seperti halnya jamaah-jamaah yang lain. Rupanya orang yang bertakwa yang dijanjikan surga oleh Allah itu alladzina, orang-orang yunfikuna, yang infak mereka fissarra'i, di waktu kaya, dalam keadaan gampang, dalam keadaan kaya, wadzarra'i, dan keadaan berat, keadaan miskin, wal kazimina, dan orang-orang yang menahan al-ghaiza, pada marah, wal afina, dan orang-orang yang memaafkan
anin nasi, dari kesalahan manusia. Yang dikatakan orang yang bertakwa, yang mendapat janji surga dari Allah, adalah orang-orang yang mau infak, mau menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan kaya maupun keadaan miskin, keadaan mudah maupun keadaan berat. Ini artinya orang infak itu tidak harus nunggu kaya. Meskipun keadaannya berat, keadaannya pas-pasan, juga diserukan, dianjurkan untuk infak fisabilillah. Jadi tidak harus nunggu kaya dulu baru infak. Karena apa? Dengan kita infak, janji Allah di dunianya diganti. Dan pastinya ganti dari Allah itu lebih banyak, lebih baik daripada infak kita. Dan supaya difahami, kalau selama ini mungkin kita minta berdoa itu minta rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Sebetulnya ada doa yang lebih pol daripada itu. Itu minta bisa infak yang banyak. Karena apa? Kalau orang itu dapat rezeki banyak, belum tentu bisa infak banyak. Tapi kalau orang itu infaknya banyak, insya Allah rezekinya mesti banyak. Nah, ini bedanya. Maka kita di dalam berdoa juga supaya yang tepat. Di berdoa minta bisa infak yang banyak. Karena kalau infaknya banyak, itu insya Allah rezekinya banyak. Tapi kalau minta rezeki yang banyak, belum tentu bisa infak yang banyak. Padahal janji Allah, kalau kita mau infak, Allah akan mengganti. Ya bani Adam, unfik alaik. Itu di dunianya. Di akhiratnya jelas, kalau kita infak, kita mau membela agama Allah, mau menginfakkan sebagian harta kita untuk kelancaran sabilillah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan cirinya orang yang bertakwa lagi, atau yang dikatakan orang yang bertakwa lagi, adalah orang-orang yang bisa menahan marah. Nggak mudah marah. Meskipun mungkin bisa marah, tapi tetap ditahan. Itu orang yang bertakwa. Selain itu juga mau memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Kadang-kadang orang itu ketika disakiti orang lain bisa nggak marah, tapi nggak memaafkan. Berkali-kali nyakiti saya, tidak ada maaf bagimu. Nah, kalau orang yang bertakwa nggak begitu. Saat disakiti ya nggak marah, dan meskipun orang yang menyakiti belum minta maaf, sudah dimaafkan terlebih dulu. Ini cirinya orang yang bertakwa seperti itu. Yang oleh Allah diberi janji akan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu, adapun Allah iku yuhibbu, senang siapa Allah, al-muhsinina, pada orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah itu senang pada orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah nggak senang, artinya disiksa, dimasukkan neraka. Kalau Allah senang, berarti akan dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik, termasuk mau infak ketika keadaan kaya maupun miskin, mau menahan amarahnya, mau mengampuni orang, memaafkan orang lain. Ini adalah semua perbuatan baik. Yang dengan itu Allah memberikan janji akan memasukkan ke dalam surga. Walladzina, dan orang-orang yang dikatakan orang yang bertakwa lagi, walladzina, dan orang-orang idza fa'alu, ketika berbuat mereka, mengerjakan mereka, fahisyatan, pada perbuatan yang keji. Perbuatan keji itu jelek menurut Allah, juga jelek menurut manusia, di mata manusia. Contohnya berzina. Au zalamu, atau menganiaya mereka, anfusahum, pada diri mereka, berbuat dosa-dosa kecil. Dzakaru, maka ingat mereka Allah, pada Allah. Dzakaru, maka ingat mereka Allah, pada Allah. Di prakteknya sholat. Fastaghfaru, maka minta ampun mereka, lidunubihim, karena beberapa dosa mereka.
kemudian membaca istighfar. Waman, dan tidak ada orang yaghfiru yang mengampuni siapa man az-dzunuba pada beberapa dosa illallahu, kecuali Allah. Walam yusirru, dan tidak menetapi mereka. Walam yusirru, dan tidak menetapi mereka alama, atas apa-apa fa'alu, yang telah mengerjakan mereka. Artinya perbuatan jeleknya nggak ditetapi terus, nggak dikerjakan terus. Wahum, dan mereka iku ya'lamuna, mengetahui mereka. Yang dikatakan orang yang bertakwa lagi adalah orang-orang yang ketika berbuat dosa besar, misalnya zina, mencuri, atau mengerjakan dosa kecil, menganiaya dirinya, maka mereka segera ingat kepada Allah, mengerjakan sholat, masuk sholat taubat, dan juga minta ampun kepada Allah karena dosa-dosanya, membaca istighfar. Karena tidak ada yang bisa mengampuni pada dosa kecuali Allah. Makanya minta ampunnya hanya pada Allah, membaca istighfar. Setelah itu, walam yusirru ala ma fa'alu. Setelah sudah sholat taubat, sudah membaca istighfar, maka tidak menetapi perbuatan maksiatnya itu lagi. Di perbuatan maksiat yang sudah ditaubati, sudah dimohonkan ampun kepada Allah itu tidak ditetapi lagi, tidak dikerjakan lagi. Sedangkan mereka tahu bahwa itu maksiat, itu dosa. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak menetapi dosa yang sudah dikerjakan, karena mereka ngerti bahwa itu dosa. Artinya setelah sudah sholat taubat, sudah membaca istighfar, maka dosa yang sudah dikerjakan itu tidak dikerjakan lagi. Itu cirinya orang yang bertakwa seperti itu. Ulaika, mereka itu orang-orang yang bertakwa, yang cirinya disebutkan di atas. Iku jazaa'uhum, adapun pembalasan mereka, iku maghfiratun, pengampunan, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa jannatun, dan beberapa surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawah surga, opo al-anharu, beberapa sungai, khalidina, dengan orang-orang yang kekal, fiha, di dalam surga. Adapun pembalasan bagi orang-orang yang bertakwa, yang cirinya sudah disebutkan di 2 ayat sebelum ini, mereka itu akan mendapatkan pengampunan dan surga dari Allah. Artinya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan mereka akan dimasukkan surga. Yang mana di bawah surga terdapat sungai-sungai yang mengalir. Dan mereka di dalam surga untuk selama-lamanya. Kalau orang itu bertakwa, yang cirinya disebutkan di ayat 134, 135, mau infak di waktu kaya, di waktu banyak uangnya, di waktu berat, di waktu miskin, mau menahan marahnya, mau memaafkan orang lain, ketika mengerjakan dosa besar atau dosa kecil, segera ingat pada Allah, sholat, membaca istighfar, tidak mengulangi lagi kesalahannya. Pembalasan bagi orang-orang yang seperti itu adalah di akhiratnya diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga untuk selamanya. Yang di bawah surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir. Wa ni'ma ajrul 'amilina, dan sebaik-baiknya pahalanya orang-orang yang beramal adapun surga. Dan surga itu sebaik-baik pahala orang yang beramal.
Pol-polnya pahala orang yang beramal ya masuk surga itu. Qad khalat, sungguh telah lewat min qablikum, dari sebelum kamu sekalian orang-orang kafir Mekah, apa sunanun, beberapa kelakuan, beberapa sunnah, bahwa orang iman dan Rasul pasti akan ditolong oleh Allah. Orang kafir akan dikalahkan dan disiksa oleh Allah. Nah, itu sunanun. Fasiru, maka berjalan-jalanlah kamu sekalian orang iman, fil ardi, di bumi. Fanzuru, maka melihatlah kamu sekalian. Fanzuru itu melihat sambil berangan-angan, sambil berpikir. Kaifa, bagaimana kana ada. Kaifa, bagaimana kana ada. Apa akibatul mukadzibina, akibatnya orang-orang yang mendustakan. Sungguh beberapa sunnah, beberapa kelakuan telah lewat sebelum kamu sekalian, hei orang-orang kafir Mekah. Nah, disungguh-sungguh sebelum kamu sekalian orang kafir Mekah sudah banyak sunnah-sunnah, di kelakuan-kelakuan, di sunnah Allah, artinya bahwa orang iman dan Rasul akan ditolong oleh Allah, orang kafir akan dikalahkan, akan disiksa oleh Allah. Oleh karena itu kamu sekalian orang iman, silakan berjalan-jalan di bumi, kemudian lihatlah sambil berpikir, bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan, yang kafir, bagaimana disiksa oleh Allah. Nah, di kelakuan Allah, sunnah Allah sudah lewat sejak zaman dulu, sejak sebelum orang kafir Mekah, di mana ada orang iman, Nabi pasti diberi pertolongan oleh Allah. Sementara orang kafir mesti disiksa oleh Allah, dikalahkan oleh Allah. Maka kamu orang iman silakan jalan-jalan di atas bumi sambil mikir-mikir, angen-angen bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan itu. Pasti mereka akan disiksa. Nah, begitu pula difasiru, fasiru itu orang-orang kafir Mekah. Difasiru, maka berjalan-jalanlah kamu sekalian orang kafir Mekah, fil ardi fanzuru, maka melihatlah kalian kaifa kana akibatul mukadzibin. Disungguh-sungguh sebelum kamu orang kafir Mekah sudah banyak sunnah-sunnah, sunnah Allah. Bahwa di mana ada orang iman, Nabi mesti ditolong oleh Allah. Di mana ada orang kafir akan dikalahkan, disiksa oleh Allah. Maka kamu, ya orang-orang kafir Mekah, silakan berjalan-jalan di bumi sambil melihat dan berangan-angan bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan, orang yang kafir itu. Yaitu disiksa oleh Allah. Nah, maka kalau kamu tidak ingin disiksa oleh Allah, tidak ingin dikalahkan oleh Allah di dunianya, jadilah orang iman. Adapun ini Al-Qur'an iku bayanun, keterangan, linnasi, bagi manusia, wa hudan, dan menjadi petunjuk, wa mau'izatun, dan nasihat, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an itu adalah penjelas, penerang bagi manusia. Penjelas antara hak batal, halal haram, dosa pahala, surga neraka bagi manusia. Dan juga Al-Qur'an itu merupakan petunjuk dan peringatan, nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang iman, orang yang bertakwa, dengan dibacakan Al-Qur'an akan bertambah keimanannya, akan makin mantap keimanannya. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2 itu, yang dikatakan orang iman termasuk wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Yang dikatakan orang iman itu manakala dibacakan ayat-ayat Allah, diajak ngaji, maka keimanannya akan bertambah, kefahamannya akan bertambah. Yang tadinya masih berbuat dosa, setelah ngaji makin takut dengan perbuatan dosa. Yang tadinya kurang tertib bisa jadi tertib. Wala tahinu, dan janganlah merasa hina kamu sekalian orang iman, di dalam menghadapi musuh.
Wala tahzanu, dan janganlah susah kamu sekalian karena kena luka. Karena apa? Wa antum, sedangkan kamu sekalian orang iman, iku al-a'launa, orang-orang yang mulia, orang-orang yang menang. In kuntum, jika ada kamu sekalian, iku mu'minina, orang-orang yang beriman. Orang iman, jika kamu betul-betul iman kepada Allah, betul-betul orang iman, maka janganlah kamu merasa hina di dalam menghadapi musuh. Meskipun musuhnya banyak, kamu sedikit, kamu nggak usah merasa takut. Dan kamu juga jangan merasa susah karena terkena luka. Seperti contohnya waktu perang Uhud, banyak yang terluka. Nggak usah merasa susah. Sebab apa? Sebab kalian itu orang yang mulia, orang yang menang. Kalau betul-betul orang iman, karena pasti akan diberi pertolongan oleh Allah. Iyam saskum, jika menimpa pada kamu sekalian orang iman. Iyam saskum, jika menimpa pada kamu sekalian orang iman. Apa korhun, luka. Seperti contohnya waktu perang Uhud. Faqad massa, maka sungguh menimpa, mengenai al-qauma, pada kaum kafir. Al-qauma, pada kaum, maksudnya orang-orang kafir. Apa korhun, luka. Mitlu, semisalnya luka. Itu waktu perang Badar. Jika kamu sekalian orang iman terkena luka, seperti waktu perang Uhud, dia orang iman yang terluka berapa? 70 orang. Ya. Maka sungguh kaum kafir juga merasakan luka yang sama dengan kamu waktu perang Badar. Di waktu perang Badar, orang kafir yang terbunuh 70 dan yang ditawan 70. Nah, jika kamu tertimpa luka, terkena luka, hai orang iman, seperti contohnya waktu perang Badar, banyak orang iman yang terluka bahkan terbunuh, maka sungguh orang-orang kafir juga terkena luka yang sama waktu perang Badar. Bahkan 2 kali lipatnya. Ya. Kalau orang iman waktu perang Uhud yang terbunuh, yang terluka 70 orang, sementara waktu perang Badar orang kafir yang terbunuh 70 dan ditawan 70. Watil kal ayamu, adapun demikian itu beberapa hari, iku nudawiluha, memutarkan kami Allah pada ayam. Nudawiluha, memutarkan kami pada ayam bainan nasi, di antara manusia. Waliya'lama, dan supaya mengetahui sapa Allah, artinya menunjukkan alladzina, pada orang-orang amanu yang beriman mereka. Waliya'lama, dan supaya mengetahui, maksudnya supaya menunjukkan, memperlihatkan sapa Allah alladzina amanu, pada orang-orang iman. Wa yattaqida, dan mengambil sapa Allah minkum, dari kamu sekalian orang iman, syuhada, pada beberapa orang yang mati syahid. Dalam peperangan, kadang menang, kadang kalah. Nah, di saat perang Uhud, orang iman banyak yang terluka. Saat perang Badar, sebaliknya, orang iman banyak melukai. Itu adalah putaran hari, di hari yang telah diputar oleh Allah di antara manusia. Terkadang menang, terkadang kalah, itu sesuatu yang sudah lumrah, ya. Demikian itu beberapa hari kami putar di antara manusia. Jadi artinya ya, orang hidup itu kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Adanya peperangan itu tujuan Allah ingin menunjukkan, Allah ingin melihat, maksudnya Allah ingin memperlihatkan di mana orang yang iman,
Kalau orang iman mesti berani dalam peperangan, nggak takut. Bahkan nggak takut untuk mati. Dan adanya peperangan, Allah ingin mengambil orang-orang yang mati syahid dari kamu, orang iman. Jadi dengan adanya perang di antara kamu, jadi ada yang mati syahid. Nah, tapi supaya kita pahami bahwa jalan untuk mati syahid itu tidak harus dengan perang saja. Nah, termasuk saat ini kita yang sedang ditimpa bencana COVID-19, nah, diterangkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang ketika ada ta'un, dia tetap sabar menghadapi itu. Kemudian dia yakin bahwa pol-polnya mati itu memang qadar dari Allah, tapi ya tetap usaha. Jadi kalau untuk sekarang ya tetap menjaga jarak dengan yang lain, tidak keluar rumah. Kalau pol-polnya keluar harus pakai masker. Nah, di pol-polnya sudah seperti itu kok di qadar mati memang sudah ada takdirnya. Itu namanya sabar itu begitu. Di barang siapa yang ketika ada wabah ta'un, termasuk wabah seperti sekarang ini, bisa sabar dan tetap diniati mencari pahala, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Umpama nggak mati itu loh, dengan sabar menghadapi cobaan seperti sekarang ini, tetap diyakini bahwa ini qadar dari Allah, pol-pole kok nanti mati sudah ada qadarnya, maka dapat pahala seperti orang yang mati syahid. Nah, salah satu jalan untuk bisa mati syahid adalah dengan berperang itu. Wallahu, adapun Allah, iku la yuhibbu, tidak senang siapa Allah, artinya akan menyiksa az-zalimina, pada orang-orang yang menganiaya. Dan Allah tidak senang terhadap orang-orang yang menganiaya, yang banyak maksiatnya, yang kafir, yang syirik. Allah enggak senang, artinya Allah akan menyiksa. Waliyumakhiso, dan supaya membersihkan sapa Allah, membersihkan dosanya, mengampuni dosanya. Alladzina, pada orang-orang amanu, yang beriman mereka. Alladzina, pada orang-orang amanu, yang beriman mereka. Wa yamhaqa, dan menghapus sapa Allah, melebur sapa Allah, menghancurkan sapa Allah al-kafirina, pada orang-orang kafir. Dan adanya peperangan itu tujuan Allah ingin membersihkan dosa-dosanya orang iman, mengampuni dosa-dosanya orang iman, dan Allah ingin menghancurkan, ingin merusak pada orang-orang kafir. Nah, lewat peperangan itu, dengan orang iman sabar di medan perang, tidak lari dari medan perang, Allah akan mengampuni dosanya, sementara orang-orang kafir akan dirusak oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah. Am hasibatum, adakah menyangka kamu sekalian orang iman, an tadkhulu, bahwa masuk kamu sekalian, al-jannata, pada surga, walamma ya'lam, dan belum mengetahui, sapa Allah, alladzina, pada orang-orang, jahadu, yang berjihad mereka, yang bersungguh-sungguh mereka, termasuk saat ada perintah perang, ya ikut perang, minkum, dari kamu sekalian. Wa ya'lama, dan belum mengetahui siapa Allah, artinya walamma ya'lama, dan belum mengetahui siapa Allah, as-sabirina, pada orang-orang yang bersabar. Apakah kamu sekalian orang iman menyangka bahwa kalian akan masuk surga, sementara Allah belum tahu, Allah belum membuktikan pada orang-orang yang mau berjihad di antara kamu, dan Allah juga belum membuktikan di siapa orang-orang yang mau bersabar. Artinya kita boleh menyangka akan masuk surga kalau sudah berjihad di dalam agama Allah.
sudah membela agama Allah. Nah, dalam rangka membela agama Allah ini tidak harus melalui perang. Nah, kalau zaman dulu ketika orang Islam masih sedikit, ya salah satu cara jihad itu adalah dengan berperang. Nah, kalau untuk saat ini jihad kita tidak lewat peperangan, tapi termasuk membina umat di bagaimana orang-orang Islam ini bisa memahami agama dengan baik, dengan benar. Nah, termasuk kita membela agama Allah itu apa-apa yang menjadikan agama Allah, agama Islam ini bisa makin lancar, kita tempuh. Nah, termasuk dengan harta kita, kita infak, sehingga bisa menjadikan kelancaran agama Allah ini. Nah, ini juga bagian dari jihad. Nah, jadi tidak harus dengan berperang. Kalau zaman dulu ketika Islam masih sedikit, mungkin jihadnya ya perang itu. Kalau untuk sekarang, Islam sudah berkembang di mana-mana, apalagi setelah ada batas-batas negara ini, tidak mungkin lagi seperti itu. Maka cara berjihad kita ya tadi itu, dengan membela agama Allah, dengan harta kita, dengan tenaga kita. Tenaganya ya untuk melaksanakan ibadah, untuk mewujudkan tempat-tempat ibadah. Harta kita ya untuk infak, untuk sedekah, dalam rangka melancarkan agama Allah. Nah, ini praktek jihad kita sekarang seperti itu, tidak dengan berperang. Ini boleh kita menyangka akan masuk surga kalau sudah berjihad membela agama Allah dan sudah sabar di dalam menetapi agama Allah. Kalau zaman dulu ya perang, terus sabar di medan perang, nggak lari dari perang. Nah, itu baru kita boleh menyangka untuk masuk surga. Walaqad kuntum, dan niscaya sungguh telah ada kamu sekalian orang iman, iku tamannauna, berharap kamu sekalian, berangan-angan kamu sekalian, al-mauta, pada mati syahid, min qabli an talqauhu, dari sebelum bahwa ketemu kalian pada mati. Faqad ra'aitumuhu, maka sungguh melihat kalian pada mati syahid. Wa antum, dan kalian ikutan zuruna, melihat kamu sekalian. Sungguh sebelum terjadinya perang Uhud, kamu sekalian orang iman sudah berangan-angan, sudah berharap untuk bisa mati syahid. Nah, waktu belum terjadi perang Uhud, orang iman itu sudah berangan-angan bisa mati syahid. Faqad ra'aitumuhu wa antum tandurun. Nah, sekarang ada perintah untuk perang Uhud. Nah, kalian tahu jalan untuk mati syahid itu lewat peperangan. Di faqad ra'aitumuhu, sekarang kalian sungguh tahu mati syahid itu lewat perang. Kalian bisa mendapatkan mati syahid. Sungguh-sungguh sebelum kalian ketemu dengan kematian, kalian sudah angan-angan mati. Artinya sebelum terjadinya perang Uhud, kalian sudah berharap bisa mati syahid. Nah, setelah ada perintah perang Uhud, kalian bisa melihat sendiri jalan untuk mati syahid itu. Wa ma Muhammadun, dan tidak ada Muhammad illa kecuali rasulun, utusan. Wa ma Muhammadun, dan tidak ada Muhammad illa kecuali rasulun, seorang utusan. Qad khalat, yang sungguh telah lewat, qad khalat, yang sungguh telah lewat, min qablihi, dari sebelum Muhammad, sapa ar-rusulu, beberapa utusan. Muhammad adalah seorang utusan yang sebelumnya sudah lewat utusan-utusan yang lain. Artinya bahwa Nabi Muhammad itu bukan utusan yang pertama. Nah, sebelum Nabi Muhammad sudah banyak nabi-nabi, utusan-utusan yang lain. Nah, ayat ini
Asbabun nuzulnya dijelaskan anidhohak qala nada munatin yauma uhudin khina hajama ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala inna Muhammadan qad qutila farji'u ila dinikum al-awwal fa anzalallahu azza wa jal wa ma Muhammadin illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Pada waktu perang Uhud, ketika sahabat-sahabat Nabi sebagian ada yang lari meninggalkan medan perang, ada orang yang memberi pengumuman, ketahuilah bahwa Muhammad telah mati. Maka kalian semua supaya balik ke agama yang dulu. Kalian supaya murtad, balik ke agama yang dulu lagi. Lalu Allah menurunkan ayat ini, bahwa Muhammad itu adalah utusan yang sebelumnya sudah banyak utusan-utusan yang lain. Muhammad itu bukan utusan untuk yang pertama kali. Sebelum Muhammad sudah banyak utusan-utusan, banyak nabi-nabi yang lain. Afa in mata adaka, maka jika mati sapa Muhammad, au qutila atau dibunuh siapa Muhammad, in qalabtum maka kembali kamu sekalian ala aqabikum atas beberapa tumit kamu sekalian, artinya murtad. Apakah kalau Muhammad sudah mati atau dia terbunuh, kemudian kalian akan balik murtad lagi? Balik ke agamamu yang awal lagi? Jangan. Sebelum Muhammad juga sudah banyak nabi-nabi yang lain. Dan semuanya juga akhirnya meninggal, akhirnya mati. Dengan kematiannya Nabi, kamu tidak harus balik murtad lagi. Bahkan kamu supaya tetap dalam keimanan. Karena apa? Waman dan barang siapa yang kembali dia ala aqibai atas dua tumitnya, artinya murtad, balik ke agamanya yang awal, agamanya yang dulu. Falayadurra, maka tidak akan membahayakan dia, tidak akan memberatkan dia, Allah pada Allah, syai'an pada sesuatu. Barang siapa yang kembali atas dua tumitnya, artinya balik murtad lagi, balik ke agamanya yang awal lagi, maka sedikit pun dia tidak bisa membahayakan pada Allah. Artinya bahwa umpama kita balik murtad lagi, balik ke agama yang awal lagi, jangan sampai kita punya perasaan bahwa dengan begitu Allah jadi berat. Jangan begitu. Barang siapa yang kembali atas dua tumitnya, artinya murtad, balik ke agamanya yang awal, maka sedikit pun dia tidak bisa membahayakan pada Allah. Meskipun murtad, Allah tetap nggak merasa diberatkan. Oleh karena itu, ya, umpama betul-betul Nabi wafat, jangan membuat kita balik ke agama yang awal, jangan balik murtad lagi. Wa sayajzi, dan akan membalas sapa Allah asyakirina, pada orang-orang yang bersyukur, dan Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau orang itu setelah diberi hidayah oleh Allah, dijadikan orang iman, orang Islam, diberi hidayah, kemudian di dalam menetapi keimanannya, keislamannya, ya betul-betul tertib ibadahnya, jauh dari pelanggaran, jauh dari dosa, sebagai praktek rasa syukurnya diberi hidayah oleh Allah, dia bisa seperti itu, maka Allah akan memberikan balasan. Tentu balasannya ya akan diberi derajat surga yang tinggi di hadapan Allah nanti. Karena itu kita selalu berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah ditetapkan dalam hidayah Allah, dalam agama Allah, sampai pol ajal mati kita, sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk bisa berhasil masuk surga Allah, selamat dari neraka Allah, betul-betul bisa tercapai. Amin. Wa makana, dan tidak ada
iku li nafsin bagi diri, bagi seseorang. Apa antamu tabawa mati sapa nafas illa kecuali biidnillah dengan izin Allah. Tidak ada seseorang yang mati kecuali dengan izin Allah. Artinya kalau ada orang mati itu berarti memang sudah dikehendaki oleh Allah. Nah, kitaban dengan catatan muajjalan yang ditempokan. Orang hidup di dunia sampai mati itu sudah ada catatan temponya, sudah ada qadar temponya. Berapa lama dia hidup di dunia sudah ada, tinggal menjalani itu. Nah, termasuk Nabi Muhammad juga begitu. Nah, Nabi Muhammad itu juga sebagai seorang manusia di suatu saat akan menjumpai yang namanya qadar mati itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mencicipi, merasakan yang namanya mati. Termasuk Nabi. Maka jangan sampai umpama memang betul-betul Nabi itu meninggal, jangan sampai kemudian membuat kamu orang iman lalu balik ke agamamu yang awal, balik murtad, keluar dari Islam lagi, jangan sampai. Waman dan barang siapa yurid yang menghendaki dia tawabat dunya pada pahala dunia. Tawabat dunya pada pahala dunia. Ingin balasan di dunia. Nu'tihi maka akan memberi kami Allah padanya. Nu'tihi maka akan memberi kami Allah padanya minha dari thawabat dunya. Barang siapa yang menghendaki balasan dunia, termasuk mengerjakan amal ibadah, kemudian diniati untuk mencari balasan dunia, maka kami Allah akan memberi balasan dunia kepada orang itu. Ini mansuh. Ya. Di ayat ini, wa may yurid thawabat dunya nu'ti minha, ini mansuh. Asalnya surah Al-Isra ayat 18. Ini asalnya surat Al-Isra, surat Bani Israel ayat 18. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa menghendaki dunia, maka kami Allah akan mencepatkan dunia untuk orang itu. Itu bagi orang-orang yang kami kehendaki. Artinya yang diberi oleh Allah hanya orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau Allah nggak menghendaki ya nggak dapat kalau urusan dunia itu. Maka ini ayat ini mansuh nasanya surat Al-Isra ayat 18. Yang diberi oleh Allah urusan dunia hanya orang-orang yang dikehendaki tadi itu. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Yang diberi oleh Allah urusan dunia adalah orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Artinya kalau Allah nggak menghendaki ya nggak dapat. Nah, maka mansuh tadi itu. Jadi kalau dalam ayat ini kan seolah-olah barang siapa yang niatnya pingin dapat balasan dunia pasti dapat kan gitu. Maka dimansuh nasihatnya yang dapat yang diberi oleh Allah hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu dijelaskan di surat Al-Isra ayat 18. Waman dan barang siapa yurid yang menghendaki dia thawabal akhirati pada pahala akhirat. Pengen dapat pahala akhirat, dapat surga. Nu'tihi maka akan memberi kami Allahi pada man. Nu'tihi maka akan memberi kami Allahi pada man minha dari thawabal akhirah. Sebaliknya, barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, mengerjakan sesuatu, mengerjakan amalan, niat untuk cari akhirat, cari pahala, cari surga, maka kami Allah akan memberi pahala akhirat kepada orang itu. Ini pasti kalau ini.
Nah, barang siapa ibadah niat cari surga, ingin selamat dari neraka, pasti oleh Allah diberi pahala, diberi surga, diselamatkan dari neraka. Wa sanajzi, dan akan membalas kami Allah asyakirina, pada orang-orang yang bersyukur. Dan kami Allah akan memberi balasan pada orang-orang yang bersyukur. Nah, kalau orang itu syukur, diberi nikmat, termasuk diberi keimanan, diberi hidayah, bisa mensyukuri, lalu dijaga hidayah itu sampai pola ajal mati dengan memperbanyak ibadah, meningkatkan amal yang baik, menjaga diri dari pelanggaran, maka oleh Allah akan diberi balasan surga. Wa ka'ayyin, dan banyak min nabiyyin, dari nabi. Qatala, berperang, ma'ahu, bersama nabi, sapa ribbiyuna, perkumpulan. Sapa ribbiyuna, perkumpulan, kathirun, yang banyak. Fama wahanu, maka tidak lemah mereka, ya tidak takut. Lima, pada apa-apa, asobahum, yang menimpa apa-ma pada mereka, asobahum, yang menimpa apa-ma pada mereka, fisabilillah, di dalam agama Allah. Wa ma dha'ufu, dan tidak lemah mereka, tidak lemah dari berjihad. Wa mastakanu, dan tidak rendah diri mereka terhadap musuh, nggak takut terhadap musuh, itu istakanu. Banyak perkumpulan yang banyak. Ada banyak perkumpulan yang banyak berperang bersama Nabi, yang mana mereka tidak merasa takut terhadap apa yang menimpa dirinya di dalam membela agama Allah. Setelah berperang, di saat perang kok sampai terluka, mereka nggak merasa ketakutan, nggak merasa takut itu. Dan juga tidak merasa lemah dari membela agama Allah, wa madha'ufu, dan tidak merasa rendah diri terhadap musuh. Nah, banyak golongan-golongan yang besar berperang bersama Nabi, mereka tidak merasa takut di saat tertimpa sesuatu di dalam membela agama Allah. Diumpama karena perang terluka, nggak takut. Mereka juga nggak lemah dari berjihad. Mereka juga tidak merasa rendah diri terhadap musuh. Yang dimaksud ribbiyuna kathirin adalah orang-orang iman. Banyak orang-orang iman yang berperang bersama Nabi. Mereka nggak takut terluka karena membela agama Allah, nggak lemah dari jihad, nggak merasa rendah diri, jatuh mental terhadap musuh. Mereka tetap sabar di dalam berperang menghadapi musuh, di dalam berperang menghadapi orang-orang kafir. Wallahu, adapun Allah iku yuhibbu, senang siapa Allah, as-sabirina, pada orang-orang yang bersabar. Orang yang seperti itu, orang yang sabar seperti itu dicintai oleh Allah. Allah cinta, Allah senang terhadap orang-orang yang bersabar. Jadi ketika perang, nggak lari dari medan perang, nggak takut terluka, nggak lemah di dalam berjihad, nggak merasa jatuh mental terhadap musuh, berarti sabar. Allah cinta terhadap orang-orang yang sabar. Wa makana, dan tidak ada apa qaulahum, perkataan mereka ribbiyuna kathir, ila, kecuali an qalu, bahwa berdoa mereka, berkata mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, Ighfir, mengampunilah engkau, Ighfir, mengampunilah engkau, lana, kepada kami, dunubana, pada beberapa dosa kami,
Wa israfana, dan melewati batasnya kami, melanggarnya kami, juga ampunilah ya Allah. Fi amrina, di dalam perkara kami. Ketika kami melanggar terhadap peraturan, juga ampunilah ya Allah. Wa tsabbit, dan menetapkanlah engkau Allah aqdamana, pada beberapa telapak kaki kami. Kalau perang ditetapkan telapak kakinya, itu artinya tidak lari, tidak mundur dari barisan perang. Nah, kalau dalam perang wasabit aqdamana itu praktiknya begitu. Kalau dalam kehidupan kita beragama, wasabit aqdamana itu ditetapkan dalam keimanan, dalam hidayah. Tidak sampai mundur, tidak sampai keluar dari agama. Wansurna, dan semoga menolong engkau pada kami. Wansurna, dan semoga menolong engkau Allah pada kami. Alal qaumil kafirin, mengalahkan kaum yang kafir. Tidak ada doanya orang-orang iman yang berperang bersama Nabi itu, kecuali mereka berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah melewati batasnya kami di dalam perkara agama kami. Kalau kami melanggar, kami berbuat salah, juga ampunilah ya Allah. Tetapkanlah telapak kaki kami. Kalau dalam peperangan ya nggak sampai mundur, nggak sampai lari dari medan perang. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud wasabit aqdamana itu minta ditetapkan dalam keimanan, dalam hidayah Allah. Dan tolonglah kami bisa mengalahkan kaum yang kafir. Nah, jadi selain mereka nggak merasa takut terluka dalam peperangan, dalam bela agama Allah, nggak lemah dari berjihad, dari membela agama Allah, nggak merasa jatuh mental terhadap musuh, juga selalu berdoa ini. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fa'atahum, maka memberi kepada mereka orang-orang iman yang berperang bersama Nabi itu, sapa Allah thawabat dunya, pada balasan dunia, pahala dunia. Itu diberi pertolongan, kemenangan, dan jarahan. Wa husna thawabil akhirati, dan sebaik-baik pahala akhirat, maksudnya surga. Akhirnya Allah memberi kepada orang iman di dunianya, diberi kemenangan, bisa mengalahkan orang kafir, diberi pertolongan, diberi bisa mendapatkan jarahan kalau zaman dulu. Dan di akhiratnya setelah mati oleh Allah diberi bisa masuk surga, selamat dari neraka. Sebaik-baik pahala akhirat maksudnya surga. Wallahu, adapun Allah, iku yuhibbu, senang sapa Allah, mencintai sapa Allah, al-muhsinina, pada orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah mencintai, Allah itu senang terhadap orang-orang yang berbuat baik. Termasuk orang iman yang ketika harus berjihad membela agama Allah bersama Nabi, siap untuk jihad. Kalau zaman sekarang jihadnya tidak harus lewat peperangan. Termasuk kita bagaimana usaha supaya agama Allah itu bisa lancar dengan harta kita, tenaga kita, termasuk kita infak, kita sedekah, itu praktek jihad sekarang seperti itu. Sehingga agama Allah bisa tambah lancar, makin berkembang, makin berbuah berbarokah, sehingga Islam bisa jaya di mana-mana. Di dunianya kita diberi pertolongan Allah, diberi kemenangan, sehingga banyak orang-orang yang masuk Islam sebagai pertolongan Allah. Di akhiratnya dengan kita bisa menjadi jalan bagi masuk Islamnya banyak orang, akan mendapat pahala yang banyak, sehingga mati sewaktu-waktu kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.